Ya, halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya Nara di channel Mendadak Teknisi. Di video kali ini saya dapat handphone servisan Poco lagi ya. Kasusnya restart di logo Poco seperti ini. Dan ini Poco M3 lagi. Oke, jadi kasusnya seperti di video kemarin ya, restart, dan untuk konsumsi arusnya seperti ini. Ya, dia naik turun ya, jadi ketika mendekati 1 ampere handphone menyala ya, masuk logo Poco dan drop, handphone mati. Oke, konsumsi arusnya seperti itu, hampir sama seperti kemarin ya, di kasus Poco M3 yang kemarin. Dan disitu kerusakannya adalah bagian fleksibel power. Dan untuk di Poco M3 yang ini saya belum cek ya, jadi saya juga nggak tahu kerusakannya di bagian mana. Lanjut aja, kita bongkar handphonenya dan kita lakukan pengecekan pada handphone Poco M3 ini. Oke, handphone saya bongkar dan video saya akan percepat atau saya akan skip. Oke, lanjut. Jadi tadi kita sudah cek ya, melakukan sambil dicas, handphone tetap restart di logo Poco. Tidak ada presentasi baterai sama sekali, dan tanda-tanda itu mengarah ke hardware. Kenapa hardware? Karena memang untuk kasus restart logo Poco di handphone Poco M3 ya terutama, itu kasusnya sering terjadi ada di area hardware mesin ini. Oke, jadi bukan software ya kalau di Poco. Lanjut, langkah awal seperti biasa kita cek untuk baterai ya. Kita cek tegangan baterai. Caranya menggunakan multitester ya. Seperti biasa kita set di 20 volt DC. Lalu kita cek konsumsi arus yang ada di baterai. Ya, 3,7 volt. Untuk voltase baterainya itu menunjukkan bahwa baterai ini seharusnya sudah mampu menyalakan handphone ya. Namun di sini kasusnya dia restart ya. Langkah kedua, kita cek kesehatan baterai menggunakan alat seperti ini ya. Ini untuk injek baterai untuk memastikan apakah baterai ini masih dalam kondisi bagus atau tidak. Biasanya untuk konsumsi arus baterai, kalau kita lakukan pengecasan secara langsung seperti ini, itu konsumsi arusnya mendekati angka 2 ampere, bahkan lebih. Itu menunjukkan konsumsi arus baterai yang masih bagus. Dan ini kita coba ya, konsumsi arusnya berapa. Diperhatikan di line 4, konsumsi arus baterainya hanya 0,8 ampere, 0,8, 0,7. Oke, ini konsumsi arus yang sangat-sangat rendah ya untuk baterai yang dicas secara langsung seperti ini. Baterai yang bagus itu konsumsi arusnya di atas 2 ampere, 2 ampere atau 2 ampere lebih. Dan ini menandakan bahwa ada masalah di baterai. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Langsung kita gunakan trik akal-akalan si miskin ya guys ya. Trik akal-akalan si miskin. Jadi sebelum kita mengarah ke mesin, kita pastikan dulu baterai. Baterai sudah kita pastikan. Kalau masih tidak mampu menyala sampai menu, baru kita mengarah ke mesin. Jadi ini baterai sudah kita pastikan untuk dayanya mampu untuk menyalakan satu buah handphone ya, karena tertera di avometer tuh 3,7 volt. Lalu setelah kita cek kesehatan menggunakan alat seperti ini, injektor baterai, ternyata konsumsi arus yang terlihat di smart USB hanya 0,9 ya, 0,9 apa 0,8 tadi, lupa. Dan itu menunjukkan konsumsi arus yang sangat rendah. Dan untuk baterai itu
menandakan biasanya ada masalah di baterai ya. Jadi kita harus perbaiki baterai dulu baru ke step selanjutnya gitu. Dan kalian kalau butuh alat ini bisa kalian cek di deskripsi ya, saya taruh linknya nanti. Ini berguna sekali ya untuk kalian ya, teknisi pemula. Oke, lanjut kita perbaiki baterainya. Kita buka dulu baterainya. Langsung kita gunakan trik akal-akalan si miskin ya guys ya. Jadi trik ini saya namakan akal-akalan si miskin. Kenapa akal-akalan si miskin? Karena bagaimana caranya kita memperbaiki tanpa mengeluarkan biaya lebih gitu. Aduh, bukan bermaksud mencari keuntungan secara sepihak ya, namun kadang itulah yang terjadi di lapangan ya. Pemilik handphone meminta cepat, sedangkan kita nggak punya spare part gitu untuk menggantinya ya. Mau nggak mau selagi ada kemungkinan bisa diperbaiki ya kita perbaiki gitu, tanpa harus mengganti spare part atau komponen. Oke, ini saya copot dulu untuk baterai, kita cek ya. Jadi kita gunakan trik akal-akalan si miskin untuk memperbaiki baterai ini. Oke, bentar. Ini kayaknya kita harus copot. Kita gunakan trik akal-akalan si miskin. Agak susah kalau dibuka dari sini, juga susah. Nggak kelihatan. Posisi BMS nya terbalik gitu, tidur celentang di bawah, intinya di bawah. Kita kayaknya harus angkat baterainya. Oke, kita angkat dulu baterainya. Karena keras, kita kasih sedikit thinner ya, atau kontak cleaner. Bisa juga kalian gunakan minyak kayu putih kalau nggak ada thinner. Minyak kayu putih, kemungkinan semua orang punya minyak kayu putih ya di rumah. Kalau nggak ada juga minyak kayu putih, thinner nggak ada, minyak kayu putih nggak ada gitu, kalian bisa gunakan bensin Pertamax. Ini kita coba angkat. Baterai baru tuh pasti lemnya kuat, jadi harus hati-hati ya. Dan kalau mau buka, gunakan plastik mika seperti ini ya, jangan gunakan alat yang keras dan tebal ya, apalagi alatnya besi gitu, takutnya salah nusuk baterainya malah jadi rusak ya. Yang tadinya kita hanya niat untuk mengakali bagaimana caranya agar tidak diganti baterainya gitu, tetap mempertahankan
apa namanya, barang orinya malah ganti beneran. Jadi pelan-pelan aja seperti ini, pakai bahan-bahan yang plastik mika atau plastik bekas tempered glass seperti ini. Ini bekas tempered glass. Lanjut, saya cepat videonya. Oke, lanjut nih, baterai sudah tercopot ya. Jadi saya nggak videokan, saya stop videonya untuk pencopotan baterai ini karena ya pencopotan baterai kalian pasti bisa lah. Jadi pelan-pelan aja ya, jangan terlalu terburu-buru karena memang ya untuk baterai yang belum pernah dicopot ya, itu lem bawaan pabriknya tuh cukup kuat dan keras ya. Jadi kalian bisa bantu dengan cairan thinner atau yang tadi saya sebutkan. Lalu kalian sodok-sodok pelan-pelan ya, sodok bukan sodok yang lain ya, pelan-pelan hingga lemnya tidak keras lagi ya, karena udah kita kasih thinner. Dan satu lagi, hati-hati karena di sini ada fleksibel ya, jadi jangan sampai bablas nyodoknya. Oke, di sini sudah saya bongkar dan yang akan kita perbaiki adalah di bagian BMS baterai ini tuh ada air fuse ya, seperti ini ya. Ini kita gunakan mikroskop agar jelas apa yang akan kita lakukan pada baterai ini. Oke, lanjut kita sorot mikroskopnya. Semoga kelihatan. Aduh, bentar, agak rumit. Sup. Oke, jadi ini udah kita gunakan mikroskop ya. Jadi yang akan kita perbaiki adalah air fuse yang ada di BMS baterai ya, yang ini ya, dengan simbol Q1. Sebenarnya simbolnya berbagai macam ya, ada Q, ada D, ada apa segala macam, copot lagi. Intinya bentuknya aja ya kalian hafalin ya, bentuknya hitam besar seperti ini dan biasanya ada simbol di sininya. Untuk yang lain kan kecil-kecil ya, komponen-komponen lain kecil ya. Jadi ini biasanya bermasalah, jadi kita akan jumper menggunakan kawat kecil ya, dari sini ke sini. Oke, kita lakukan penjumperan ya. Hanya itu aja biasanya yang bermasalah. Ini agak susah ya, mikroskopnya saya miringin layarnya agar kelihatan di kamera. Oke, kita kasih flux sedikit. Mikroskopnya merek apa bang? Mikroskopnya merek mikroskop. Mikroskopnya masih biasa aja, ngeding spesial, harganya juga murah. Kalian yang butuh mikroskop untuk yang baru-baru, yang pemula-pemula ya, kalian bisa cek di deskripsi atau di bawah saya sertakan nanti link pembeliannya. Lumayan kok ini mikroskop, walaupun murah tapi nggak murahan.
sangat amat membantu ya saya selama ini mengerjakan handphone menggunakan mikroskop ini. Untuk ACP, CPU, RAM ya, handphone sekarang sering rusak di bagian situ ya. Ini saya sering menggunakan mikroskop ini, aman, lumayan terbantu. Ini kita kasih timah sedikit ya di bagian sininya biar gampang nempel. Oke, baru kita kasih kawat jumper. Jadi fungsi air fuse itu untuk mencegah terjadinya over tegangan gitu. Jadi sebelum lari ke baterai, fuse ini langsung memutuskan arus gitu. Ketika terjadi sesuatu arus yang over, gimana sih jelasinnya? Karena saya juga otodidak ya, intinya ini pengaman lah, seperti MCB ya kalau di rumah. Jadi ketika ada lebih arus sebelum koslet ke dalam, dia di sini dulu langsung memutuskan arus ya, jadi nggak rusak kemana-mana. Dan biasanya ini putus, makanya kita jumper seperti ini biar dia nyambung lagi. Itu aja kok, repot. Ini trik akal-akalan semiskin, biasanya digunakan untuk konsumen yang urgent ya, butuh cepat, sedangkan kita nggak punya stok untuk ganti yang baru gitu. Jadi ya gunakan ini, trik ini. Dan saya kalau menggunakan trik kayak gini selalu saya konfirmasi ke user ya, bahwa hanya kita lakukan perbaikan pada baterai, tidak diganti gitu. Kita konfirmasi, kita akan jelasin plus minusnya kalau nggak diganti apa gitu, dan bagusnya diganti. Kita tetap harus jelasnya bagusnya tuh diganti, karena kalau diakalin pasti ada plus minusnya. Dan biasanya kalau udah kita akalin air fuse seperti ini ya, nggak kelihatan di kamera, sorry. Dan biasanya kalau kita akalin air fuse seperti ini, keluhannya tuh yang saya dapati selama ini itu di baterai jadi boros ya, pemakaiannya lebih boros dari sebelumnya. Itu minusnya yang saya dapati ya selama ini. Oke, ini kita tes lagi menggunakan alat ini ya. Kita cek konsumsi arusnya berapa tadi, 0,8 atau 0,9 ampere. Kita cek kembali setelah kita jumper air fuse nya. Oke, lanjut kita perhatikan untuk konsumsi arusnya berapa ya setelah kita jumper air fuse pada baterai. Diperhatikan perbedaannya ya, setelah kita jumper air fuse nya konsumsi arus naik jadi 2,6 ampere. Ini udah konsumsi arus yang normal ya. Jadi tadi dari 0,8 atau 0,9 saya lupa menjadi 2,6 ampere. Berarti baterai ini sudah dalam kondisi bagus ya, karena kita sudah jumper air fuse nya. Dan kita akan tes kembali ya ke handphonenya. Oke,
seperti itu. Kita coba lakukan pengetesan ulang. Semuanya udah terpasang, kita lakukan pengecasan. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul logo Poco. Ya, perhatikan sudah ada presentasi baterai. Mantap. Akal-akalan si miskin ternyata berguna juga ya. Kita coba nyalakan, kita tekan tombol power, apakah dia bisa masuk sampai ke menu. Wah, ternyata baterainya sangat lemah ya, nggak mampu nyala dia. Oh, bentar, logo Poco. MIUI, logo MIUI. Akal-akalan si miskin ya kan. Bismillah, masuk ke dalam menu. Mantap jiwa. Oke, wah ini biasa nih untuk Poco, jangan menutupi layar bagian atas. Oke, handphonenya sudah menyala ya, normal, sudah bisa masuk ke dalam menu. Namun biasa, namun ini emang kalau Poco tuh sering ya, Poco M3 ya, ada tulisan jangan menutupi bagian layar atas ya. Oke, ini udah masuk menu ya. Tekan tombol volume naik. Oke, nggak bisa, nih harus kita rapikan dulu ya. Saya rapikan dulu aja handphonenya ya, karena masih ada tulisan yang menutupi layar bagian atas. Saya rapikan dulu handphonenya. Ini langsung aja kita rapikan, kita baut dulu udah kayaknya, baru bisa aman ya. Kita pasang dulu untuk tutup mesinnya. Supaya nggak ada tulisan itu ya, notif apa namanya, jangan menutupi layar bagian atas.
lowbat banget dia, lowbat banget. Ini kita coba paksa nyalakan lagi. Nggak mampu dia, nggak mampu baterainya. Oke, oh mau masuk ke Poco bentar. Untuk tinggal apa nih? Nyala handphonenya. Kirain nggak mampu dia dinyalain, dinyala handphonenya. Masuk menu, aman, sudah nggak ada nutupi layar bagian atas ya. Ini udah aman, handphonenya sudah aman, tinggal kita rapikan aja ya, kita pasang lagi backdoor ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk di konten kali ini bahwa nggak semuanya kerusakan yang sama, cara memperbaikinya sama ya. Jadi kalau di dunia handphone tuh seperti itu ya. Kemarin kita sudah dapatkan Poco M3 juga kasusnya restart di logo Poco, ternyata yang rusak ada di tombol power. Dan di kasus yang ini Poco M3 nya kerusakan terdapat pada baterai. Oke, jadi sebenarnya banyak ya kemungkinan kerusakan yang ada di HP Poco M3 ya kalau kondisinya restart di logo Poco. Ini hanya kemungkinan yang termudahnya ya. Kebetulan saya dapat yang termudahnya di baterai, kemarin di tombol power. Nggak jarang juga saya sering dapati terjadi di IC power ya, atau IC APT juga. Itu juga mempengaruhi handphone Poco itu menyebabkan restart ya. Oke, segitu aja video dari saya ya, semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Like jika kalian suka, komen jika perlu, dan subscribe jika mau. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye. Akal-akal yang si miskin, tapi tetap harus dikonfirmasi ya bahwa baterainya tuh nggak diganti, hanya diakalin, dan kita tetap kasih tahu plus minusnya. Lebih bagus sih diganti. Oke, mantap.